lah ibaratnya. Jadi aku bakal live showroom. Terus kalian yaudah, karena aku udah lama aja nggak. Sebenernya tuh aku pengen banget live IDN, tapi kenapa nggak live IDN? Karena IDN-nya nggak bisa login guys dari waktu aku di Jepang. Aku bingung banget kayak kenapa gue nggak bisa login dari waktu aku di Jepang. Ya aku mau cerita. Tapi nge-like emang ya, padahal gue pakai kuota loh. Ya kan? IDN aku lagi nggak bisa. Terus jadi aku tadi hapus aplikasinya, habis itu aku download lagi. Terus sekarang aku kan nggak tahu passwordnya ya, password semua sosmed aku nggak tahu. Jadi kayak aku harus menunggu kakaknya itu membalas chat aku. Jadi guys, aku hari ini lagi free, jadi aku pengen live aja sama kalian, oke? Hujan tidak di sana, tidak. Aku lagi me time kan sendiri. Terus jadi ceritanya gue tuh ala-ala gitu. Gue pesen apple tea. Nah terus gue kayak pengen gitu kan, seperti yang kalian tahu aku tuh kan anaknya kayak minum es banget gitu kan. So aku pesen yang hot nih, lihat guys. Panas cuy, panas. Aku pesen yang hot nih. Aku pesen yang hot. Guys, kalau misalnya kalian merasa kayak aduh, malah suaranya kecil banget, pick me banget, enggak, ini kan di tempat umum ya, jadi kita nggak boleh terlalu bisik, oke? Ini suaraku kedengeran atau enggak? Ikan. Suaraku kedengeran apa enggak guys? Dengar sama siapa lah, sendiri, sumpah sendiri cuy. Nah terus aku pesen peach tea, terus kayak oke, peach tea, terus aku kayak pengen pesen yang anget gitu ya. Kayak gue nggak tahu kenapa lambung gue dan gigi gue lagi nggak mau makan es batu, padahal kayak kalian semua tahu aku kayak pecinta es batu banget gitu kan. Nah terus udah tuh gue pesen, terus tapi yang datang kayak gini. Terus sama ini kalian harus lihat, sumpah gue bingung banget guys. Ini yang datang ini sama ini sama ini. Terus gimana ya guys, gue kan kalian semua tahu ya, gue tuh nggak bisa bikin teh manis. Kalian tuh semua tahu kayak gue pernah viral karena gue nggak bisa bikin es teh atau bikin teh manis. Jadi gue nggak tahu cara bikinnya sekarang kayak gimana. Oke, sekarang kalian semua bantuin aku untuk bikin teh peach tea ini. Supaya gue nggak suka banget deh, matanya jelek, kayak gak ada bulu matanya. Ini bukan Ola yang gue kenal, betul. Coba guys, kalau ada misal kayak melamar kerja, pasti kan ada kayak weakness, ada kekurangan, sama kayak ada kelebihan gitu kan. Gue akan tulis di CV gue nanti, kelemahan gue adalah nggak bisa bikin teh. Sebenarnya bukan teh doang sih, kayak semua minuman aku tuh nggak bisa bikin, aku nggak bisa menakarnya. Terus masnya tuh nggak ngasih tahu kayak ini tuh bisa berapa banyak. Oke, sekarang kita akan bikin tutorial. Ini ada peach tea-nya nih. Mungkin ini yang pertama kita masukin, oke? Kita masukin nih guys. Sini nih. Udah keluar? Udah keluar gimana sih? Ternyata nah ini kita masukin di sini. Udah, terus white sugar, shell.
kasih lampunya nih guys. Oke, kita bikin white sugar. Terus ini maksudnya apa nih? Sweetener classic. Kalau ini buat apa nih guys? Nih, ini sama ini bedanya apa nih? Kayak diangkat-angkat dulu. Oke. Gini kan, diangkat-angkat dulu gini kan. Kan sebenarnya nggak kelihatan sih, cuman kayak oke, aku kan ngeliatin HP aku kelihatan nih kan, diangkat-angkat ya semua. Mana nih komen? Gue nggak bisa hidup sama-sama gula tapi enakan yang kuning. Oke, aku akan pakai yang kuning kayaknya guys. Oke, aku pakai yang kuning. Semuanya ini guys. Ada rasanya kayak kurang manis sedikit. Apa kita jangan manis-manis ya? Sigma lagi live. Aku tuh dari tadi cari tempat buat live yang aman gitu. So, gue merasa kayak gue nggak safety. Gue merasa gue tidak safe. Gue tidak aman gitu guys. Ini aja. Oke. Lagi di mana? Lagi me time. Aku hari ini lagi tadi habis jalan-jalan sama keluargaku. Ini kayak kurang manis deh guys. Menurut kalian tambahin ini apa nggak usah? Apa kayak tambahinnya apa nanti aja? Aku cuci darah ya. Ya kan jangan mangsalit nih guys. Aku ada. Jadi sekarang ini aku lagi kayak ngurangin banget minuman manis gara-gara ini gue punya tetangga. Jadi tetangga aku itu rumahnya kayak agak di masuk ke gang gitu. Nah jadi dia tuh sakit guys. Dia tuh kayak umur berapa ya? Dia pokoknya kelahiran tahun 97. Kalian ada gak yang kelahiran tahun 97? Kalau ada coba komen kalian umur berapa. Nah pokoknya umur segitulah pokoknya ya. Menurut aku kayak dia masih muda lah ya, masih muda banget gitu. Nah habis itu dia kayak gue sebenarnya nggak kenal dia siapa, tapi dia tuh punya adik. Terus adiknya itu kalau nggak salah teman satu kelas sama abang aku gitu. Nah terus udah kayak gitu bentar ya, ada orang nih, gue malu ceritanya. Ya kalau lewat guys, itu mereka masuk showroom gue. Nah habis itu si orang ini tuh gue gak kenal siapa, tapi gue tahu dia tetangga gue kan. Habis itu jadi semua mobil yang melewati yang masuk ke dalam daerah tempat rumah gue itu pasti parkirnya di depan masjid, depan rumah gue. Jadi setiap hari itu ada ambulans yang datang setiap jam 9 sama jam 9 pagi sama jam 5 sore. Kan tau gak guys dia ngapain? Jadi kayak si ambulans ini ngejemput si tetangga gue yang kelahiran 97 itu. Dia bener-bener setiap hari cuci darah gara-gara waktu mudanya katanya dia tuh kayak sering banget minum minuman manis, minum minuman kemasan, makan makanan kemasan gitu yang kayak udah jadi gitu atau
kayak gitu deh. The chains, take it to every party, 'cause all you want. Lu tidak sekarang. Nah terus kenapa ya gue ceritanya setengah-setengah? Oke, gue gak akan cerita setengah-setengah. Abis itu pas udah kayak gitu, waktu itu adalah momen dimana aku tuh mau ngeluarin mobil karena aku mau OTW kegiatan. Abis itu, jadi ini tuh rumah aku, ini tuh parkiran, ini tuh ambulans itu parkir. Jadi kalau misalnya mobil gue mau keluar, itu kan otomatis harus lewatin si parkiran ambulans ini kan. So aku tanya kayak, Pak keluarnya jam berapa ya gitu, maksudnya kayak selesai jam berapa. Terus dia bilang, oh iya ini tunggu pasiennya datang aja ke sini, habis itu nanti saya keluar kok. Terus aku tanya, oh iya siapa gue, terus tanya dong kayak ini pasiennya siapa gitu, soalnya dia tuh ambulansnya literally tiap hari guys, literally kayak dulu tuh bener-bener tiap hari banget, dan itu setiap jam 9 pagi sampai biasanya jam 5 sore baru si pasiennya ini dibalikin lagi ke rumahnya gitu kan. Mungkin si pasiennya ini kayak gak punya mobil atau gak punya kendaraan gitu, soalnya dia tuh udah yang berbaring gitu loh. Udah, kalian tau gak sih kayak kasur yang bisa kasur portable yang kayak emang buat ambulans gitu. Terus ternyata si orang ini tuh sakit. Nah terus pas gue tanya emang sakitnya apa, kata dia tuh sakit sakit apa ya, gue nggak tahu sakit apa, pokoknya dia harus kayak cuci darah setiap hari, hampir setiap hari. Mungkin gak cuci darah setiap hari, tapi kayak dia pokoknya harus ke dokter setiap hari. Dan itu bikin aku pink baju flower, I hope you hold your hand. Maaf ya kalau lengah dikit nyanyi. Take you to every party. Abis itu ya udah deh, akhirnya mulai dari saat itu gue setiap kayak mau beli sesuatu, beli minuman manis yang kayak, kan dulu kan aku sebelum show selalu gitu beli minuman karena ya buat semangat gitu. Karena aku berpikir mendingan gue bawa botol tumbler yang gede banget, karena aku emang suka bawa botol tumbler yang gede banget gitu kan, daripada aku harus cuci darah di masa tuaku nanti. Kalau masa tua, kalau misalnya masa muda gimana, kan kayak enggak banget ya sih gitu. Jadi makanya aku kayak akhir-akhir ini lagi jarang minum manis sih. Maksimal tuh ya 2 hari sekali lah kalau emang kayak butuh banget gitu. Sakit hati itu mah sakit hati kenapa? Oh ya, kalian kalau misalnya mau nanya-nanya tentang konsep SSK, aku juga boleh banget ya guys di sini. Selayar banget, soalnya deket gitu loh. Soalnya apa ya, aku lagi di cas, terus casannya itu lagi di bawah gitu, jadi kayak McLaren, bukan dong, McQueen kak, McQueen. Nah jadi gimana konsep SSK buat nanti ya, jadi dimulai dari video SSK gue yang kata semua orang video SSK Ola itu, kak lah kenapa videonya singkat banget lah, kenapa videonya kalau nggak salah tuh video aku tuh cuma 30 detikan deh. Nah itu ada alasannya, jadi aku tuh suka malu gitu kayak menonton ulang video yang sudah aku buat, dan aku kayak merasa kayak gue tuh nggak bisa ngomong serius gitu. Gue merasa kayak gue cringe kalau misalnya ngomong, ini kan perasaan aku aja ya. Jadi aku mau membuat segimana mungkin video itu tuh to the point dan tidak bertele-tele, karena takutnya kalau misalnya aku ngomong bertele-tele, poinnya juga kadang kayak takutnya ya, ini kalau aku yang ngomong ya, takutnya kalau misalnya aku bikin video yang terlalu panjang atau ngomongnya bertele-tele, itu nanti poinnya nggak nyampe gitu. Jadi waktu aku bikin skrip itu, aku bikin sendiri skripnya. Waktu aku bikin skrip sih aku mikir kayak apa ya yang langsung to the point aja, nggak pakai basa-basi, karena aku juga orangnya bukan orang yang berfilosofi gitu loh. Kalau kayak Kak Eli gitu kan dia bagus ya, kayak
dia tuh emang orangnya terkenal kayak gitu kan, dan dia tuh filosofinya bagus gitu. Kalau aku emang orangnya bukan yang berfilosofi gitu sih. Terus kenapa aku pilih McQueen? Jadi ini ada ceritanya guys. Jadi kenapa aku pilih McQueen? Jadi dulu aku kan itu kunci Inggris kan, dan kalau dulu tuh aku benar-benar kayak ya udah gue baru masuk JKT dan gue kayak belum siap untuk masuk SSK nih. Jadi kayak ya udah setelah berjalannya waktu, aku tuh waktu itu tuh kepikiran kayak McQueen itu kan awal-awal JKT aku tidak menunjukkan kalau aku tuh jago MC. Nah, terus aku baru merasa kayak bukan ya baru dulu tuh orang-orang cuma bilang, tapi aku merasa kayak enggak, kayak MC gue biasa aja. Tapi aku udah mulai merasa kayak orang-orang notice aku dari MC tuh mulai dari kalau kalian ada yang ngikutin JKT dari Aku Tim T, ada yang ngikutin aku dari Aku Tim T, waktu itu ada MC Line 3 Tim T. Nah itu tuh isinya tuh kayak emang MC-nya kayak lucu gitu loh, selalu lucu pada saat itu ya kan. Jadi aku baru merasa kayak oh iya, aku kayaknya orang-orang mulai notice aku karena MC aku gitu kan. Jadi akhirnya ada branding yang namanya Ola MC itu kan. Nah habis itu aku mikir di JKT48 yang suka otomotif mobil, ini aku nggak bilang otomotif lain ya, maksudnya kan ada juga member yang kayak Manda atau siapa gitu yang suka otomotif, bukan yang suka sih, tapi yang lebih ke image-nya otomotif itu ada aku kan. Aku nggak bilang cuman aku, tapi kayak ada aku. Nah aku tuh pengen nunjukin juga sih kayak sebenarnya aku di video SSK itu lebih kayak gue mau ngasih tahu kalau misalnya JKT gue tuh orangnya kayak gini dan kayak gini. Jadi kayak pengen to the point aja gitu. Aku kasih tahu aku bisanya apa, biar kalian kalau misalnya kalian mungkin sedang mencari Oshi atau kalian mungkin di SSK ini kalian lagi mencari kayak aku dukung siapa ya gitu. Jadi kayak aku langsung kasih tahu aja di JKT aku punya 2 superior sites gitu. Singkat padat McQueen, betul. Gitu. Terus kenapa McQueen juga? McQueen itu kan si Cars itu kan, itu bisa dijadi satu kata itu bisa, menurut aku satu kata itu sangat menggambarkan aku gitu. Kayak satunya McQueen itu bisa mechanic queen, atau satu lagi MC Queen gitu deh. Jadi di video itu aku juga bawa kunci. Kenapa kunci? Kenapa kuncinya kunci Inggris gitu? Karena aku mau melanjutkan dulu pas aku masih bocil, pas aku video pertama kali SSK aku itu aku pakai kunci Inggris. Jadi aku pengen kayak melanjutkan itu, kayak gue dari dulu emang udah memakai kunci Inggris itu sebagai kayak emang apa ya, salah satu image di JKT48. Terus kalau Mike kan emang kayak MC kan ikoniknya sama Mike gitu kan. Jadi aku merasa kayak terus aku mikir ya aku jadi punya kunci, terus menuju ke position gitu, new position gitu. Jadi semuanya mohon dukungannya ya. Terus kenapa video sesingkat itu? Karena ya itu pertama pengen to the point. Terus aku kadang tuh suka malu kalau misalnya nonton video aku yang aku ulang sendiri gitu. Jadi aku nggak mau kayak lama-lama gitu. Terus takutnya juga poinnya maunya langsung tersampaikan sama poinnya tersampaikan, dan maksudnya itu kan pemilihan kata-katanya juga nggak yang terlalu berfilosofi karena aku bukan filosofi banget anaknya. Terus kadang gue juga kalau dengar filosofi orang gue nggak ngerti sendiri gitu. Jadi kayak mungkin karena aku tidak mengerti tentang filosofi yang terlalu dalam, jadinya aku mewakili orang-orang yang sama seperti aku. Jadi kayak kalau aku bikin video penjelasan itu ya udah yang singkat, padat, dan jelas seperti itu guys. Terus apa lagi ya? Coba kalian mau tanya apa? Ya semangat ya semuanya. Terima kasih ya sudah dukung aku. Jangan lupa dukung aku ya. Dan jangan lupa, oh ya BTW bajunya cakep lah, F40. Iya betul. Jadi itu ada ceritanya guys. Awalnya tuh aku mau pakai baju Cars McQueen, cuman karena satu dan lain hal kayaknya aku juga takut ada sesuatu gitu kan. Walaupun kayak itu jauh, maksudnya Cars itu udah jauh ada dari sebelum
hal-hal yang sekarang ini emang isu-isu belakangan ini, tapi karena aku kayak ya udah kan aku juga public figure kan, jadi aku mencoba menjaga itu, jadinya aku ganti bajunya, aku jadi pakai baju itu. Gue kira bikinan JKT lah, enggak dong, SSK itu bikinan kita sendiri semua kita yang mikirin, bahkan kayak properti dan lain-lain kita siapin sendiri, kita menyiapkannya sendiri, tapi dibantu sama kakak-kakak JOT untuk kayak mengeksekusikannya menjadi sebuah video yang seperti itu gitu. Udah makan? Udah, tadi aku makan soba. Just say you won't let go. Gak putar lagu Bernadia, enggak. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya lagi di sini tentang SSK, aku boleh banget. Nanti aku jawab ya. Pokoknya kalian semua harus have fun deh di SSK ini. Maksudnya kayak ini kan maksudnya bukan yang kayak kalau kamu gak SSK hidupmu akan menderita 55 tahun lagi gitu. Ya enggak juga kan. Ini kan cuman kayak, bukan cuman sih, ini kan sebuah istilahnya kayak sebuah hasil perjuangan gitu kan. Tapi harus have fun juga jalaninnya. Jangan sampai kayak lu pada gak makan atau lu pada berantem gitu. Kayak gak mungkin satu hal ini dibuat, gak mungkin kayak JOT menciptakan atau 48 Group menciptakan sesuatu yang bikin ribut, kan gak mungkin kan. Ini semua tuh kayak dibikin pasti biar kayak member sama fansnya makin deket, atau kayak membernya lebih berusaha, fansnya juga lebih berusaha juga untuk membuat membernya di posisi ini. Gak mungkin kayak JOT bikin suatu acara yang bikin ribut fans gitu. Kadang kayak JOT nggak bikin acara aja kalian udah ribut gitu, apalagi JOT bikin acara kan. Makanya kita semua harus santai aja, kita harus jangan jahat-jahat lah jadi orang ya. Maksudnya kayak ini tuh SSK ini tidak menentukan kayak lu masuk surga atau enggak, jadi kayak jangan jahatin orang gitu, santai aja ya nggak sih? Iya santai aja, jangan terlalu berjuang ya boleh, tapi kayak jangan terlalu sampai menjatuhkan orang lain juga. Kalau emang apalagi sampai tuduh-menuduh gitu, nggak banget sih menurut aku. Jangan yang kayak kebawa hati banget gitu lah. Kan nggak mungkin kalau misalnya gue SSK nomor 1 kan nggak mungkin kayak lu semua langsung auto masuk surga kan, enggak kan. Sumpah keren lagunya dialog dengan kenari, sumpah takut banget cuy. Gimana lah rasanya? Ya betul, aku kemarin lihat kan, ternyata ada Kapras Teguh, dia kayak sudah habis kontrak gitu katanya sama PWK. Dan di situ aku gara-gara itu aku nontonin Warteg kan kemarin, terus aku kayak kangen ya, walaupun waktu syuting Warteg itu sangat berat karena aku lagi demam flu. So kalau waktu itu lagi PMS kayak lumayan parah banget keadaannya. Terus sehari itu bisa syuting kayak 7-8 member. Tapi kadang kayak ya kangen sih. Kapan ke Pothap yuk, ajuin ke JOT lah. Kalau kayak gitu mah bukan ngajuin guys, kalau kayak gitu mah podcastnya yang ngundang. Warteg nggak syuting lagi ya sih kak, karena kita sibuk banget sih. Dan itu kan ada Warteg karena emang acara kita tuh lagi kayak variety show semua gitu. Lalu lihat nggak video si Jessie itu? Iya sumpah dia seru banget. Menurut aku Jessie konsepnya oke sih kan. Aku kan waktu kemarin kita ada suatu acara, nanti kalian lihat ya. Aku di talk gitu sama Jessie tentang SSK ini kan. Terus kayak tentang kekhawatiran kita tuh jujur kayak pengen nenangin fans, tapi kita sendiri tuh sebenarnya khawatir banget. Kita bener-bener sedeg-degan itu guys. Kayak kalian bayangin deh, kalian punya sahabat yang paling dekat, terus kalian harus bertanding dengan sahabat terdekat kalian. Tuh aku kayak
nggak bisa, pusing aku. Iya, karena kita tuh harus kayak sendiri-sendiri gitu kan. So aku lihat, wah ini Jessie banget sih gitu. Dia kasih tahu kayak, iyalah gue mau gebrakan. Soalnya Jessie tuh emang ada gebrakannya banget kan, kayak setiap hari dia tuh melakukan kayak, apalagi kan backgroundnya bikin pusing. Emang benar kayaknya Jessie itu kan emang bikin pusing ya. Gue jadi kayak, oh iya, ini sangat Jessie banget gitu. Dia mah asbun gak sih? Iya bener. Kamu mau nanya apa lagi guys? Tanya guys, mumpung aku membuka pertanyaan. Jadi kalau ini playnya pakai playlist gue semua, gue pasti full nyanyi nih. Kalau apakah SSK bagimu penting banget? Kayak bukan bagi aku doang deh. Bahkan kayak bagi fans, bagi member, semua member itu penting banget. Karena ini emang kayak sebuah perjuangan yang sangat bisa dibanggakan. Kayak sebuah posisi yang didapatkan dari fans dan member tanpa campur tangan dari JOT gitu. Kalau pernah gak dibully di sekolah? Gak pernah sih jujur. Dia lo saling support ya? Iya dong, best friend. Kenapa pengen banget masuk SSK? Kenapa pengen banget masuk SSK? Ada alasannya. Jadi alasannya, nih sebenernya gue alasannya adalah karena kayak kan banyak banget tuh setiap kayak ada SPV dari manajemen gitu kan. Aku belum pernah ikut sama sekali kan SPV. Pernah sih sekali waktu itu di Ponytail, tapi kan itu emang kayak yang melibatkan semua member gitu kan, kayak emang yang all member ikut gitu. Tapi bukan yang kayak misalnya cuma 12 orang atau berapa orang atau 9 orang atau berapa gitu. Nah justru karena itu. Tapi banyak banget tuh yang bilang kayak Ola gak pernah ikut SPV gitu, kayak Ola tidak diperhatikan oleh manajemen atau apa-apa gitu. Kadang tuh gue merasa kayak gue sebenarnya gak sedih, karena aku tuh kayak di JKT aku kan sukanya MC ya, sedangkan di SPV itu tidak ada unsur kayak MC. Ngerti kan gimana ya cara bilangnya? Di SPV itu kan tidak mengandung apa sih konten yang berbau MC gitu kan. Itu adalah spesial kayak music video gitu. Tapi kalian nggak boleh menganggap kayak Ola tidak dikasih kesempatan sama JOT. Tapi aku dikasih di bidang aku sendiri gitu. Kayak warteg itu kan aku, maksudnya itu kan aku sendiri gitu. Karena JOT tahu aku bisa MC, jadi kayak ya udah dia ngasih kesempatan itu. Terus di slap show atau kayak banyak acara waktu itu yang aku jadi hakim, aku lupa deh namanya apa itu. Terus kalau misalnya di apa sih namanya kayak acara-acara atau di teater atau off air gitu, mereka pasti kasih kesempatan kayak aku MC gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kayak Ola nggak pernah masuk ke SPV atau kayak Ola nggak pernah masuk kayak MV terbaru New Era gitu-gitu, iya sih emang nggak pernah. Tapi aku positive thinking aja. Mungkin karena di dalam situ itu kan pilihan manajemen kan. Terus kayak mungkin di dalam situ emang kayak tidak ada sih kayak tidak melibatkan apa yang aku bisa gitu. Nah terus tadi kan pertanyaannya kenapa Ola pengen banget SSK? Ya karena mau menunjukkan kayak sebenarnya gue dan fans gue yang sudah berjuang. Iya, courtroom betul. Apa sih namanya? Mungkin kayak fans aku dan aku itu bisa masuk apa sih namanya? Bisa bikin aku di sebuah MV gitu. Bisa membuat Ola ada di sebuah MV itu.
gitu sih guys. Lagi sendiri aja ya? Iya betul. So aku kayak banyak banget gitu di komenin sama orang-orang, bukan komenin sih, kayak banyak yang DM gitu kayak Ola mana, kok Ola nggak pernah gitu-gitu. Tapi sebenarnya orang-orang tuh nggak sadar gitu loh. Padahal gue pernah dikasih ini sama JOT gitu. Makanya kalau misalnya dibilang gitu tuh aku kayak oh ya karena mereka belum sadar gitu. Dan apa video YouTube biasa kayak Warteg atau JKT TV biasa yang video-video kayak challenge game dan lain-lain itu berbeda dengan special performance video gitu. Iya sih emang berbeda, cuman bagi aku kayak kalau emang gak semua member bisa masuk SPV, tapi gak semua member juga bisa punya konten eksklusif. Bukan konten eksklusif, kayak konten yang gimana ya bilangnya, kayak kalau konten Warteg tuh bilangnya apa ya guys? Iya apa ya guys, eksklusif lah ya bisa dibilang ya kan. Ya bisa dibilang eksklusif ya, konten YouTube yang sendiri gitu. Kalau bilang sedih ya pasti kayak kadang tuh kalau misalnya mikirin semuanya jadi sedih tuh jadi kayak kenapa kayak lu membandingkan diri lu dengan orang lain terus lu sedih, kenapa lu nggak membandingkan diri lu dengan orang lain terus kayak oh iya gimana ya gue caranya jadi dia, bukan mencuri caranya ya tapi kayak inspired by gitu. Tuh kalau mimpinya besar usahanya nggak boleh kecil. Ya sih, tapi gue kayaknya kayaknya di dalam kenyataan tuh nggak semua yang kayak usahanya besar hasilnya juga besar deh, ya nggak sih? Kapan JKT ke Manado? Ih sumpah aku pengen banget ke Manado. Katanya di Manado tuh ada karpet biru ya, apa kayak nama tempat namanya karpet biru atau apa gitu. Lagunya galau tuh, nggak tahu deh. Kayaknya ini gak galau deh. Rezekinya udah diatur betul. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tau gak sih, gue suka banget lagu Waktu Tuhan. Soalnya jadi waktu papiku meninggal, di acara prosesi papiku ada apa sih namanya, ada yang nyanyi Waktu Tuhan. Terus gue dalami kan liriknya kayak waktu Tuhan pasti yang terbaik walau kadang tak mudah dimengerti. Terus aku langsung kayak iya sih benar, waktu Tuhan gitu. Kayaknya pasti ada sesuatu di balik ini semua. Asik. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Setelah kejadian itu kayaknya nggak ada apa-apa. Ada sih. Penciptanya pernah datang ke sekolah. Oh iya, namanya siapa? Penciptanya siapa, lupa gue. Kayak waktu itu aku nonton covernya gitu deh, bukan kayak mana ya, selipkin aku. Aduh. Olah kamu harus semangat. Iya kamu juga harus semangat ya. Konsep SSK-nya kenapa nggak chef? Karena menurut aku sebenarnya untuk beberapa orang atau untuk sebagian orang chef itu bisa menjadi hal-hal yang kayak kalau berlebihan. Kalian sadar nggak? Aku tuh tidak mengeluarkan, aku kayak tidak menggoreng-goreng itu di setiap show. Kayak setiap show pasti goreng, setiap show pasti goreng. Orang-orang kan maunya gitu. Tapi aku mikir karena goreng-menggoreng itu kadang adalah konter sarkasme gitu. Jadi kalau misalnya aku terus-menerus kayak gitu, sebenarnya bisa berimpact negatif juga ke aku. Jadi
Aku cuman kayak menyuarakan keresahan orang-orang yang dominan ya, kayak keresahan orang-orang, banyak orang. Kalau misalnya itu emang halnya udah gede banget dan udah kayak jadi eksternal bukan internal, itu baru bakal aku goreng. Cuman kalau misalnya kayak keresahan internal, misal kayak lu nggak suka apa terus kalian minta oh tolong goreng ini gitu, kalau misalnya aku tidak goreng berarti halnya nggak sebesar itu, karena takutnya kalau apa-apa digoreng takutnya jadi negatif gitu. Terus kalau misalnya sebenarnya bagi orang yang apa ya kesindir dengan sarkasmenya aku gitu, pasti mereka kesel sama gue kan. Jadi kayaknya kalau buat apa sih namanya konten SSK atau campaign SSK itu kayak sebenarnya oke aja gitu, tapi pasti ada sisi negatifnya gitu. Udahlah, udah belum es tehnya? Ini teh manis kocak. Bukan deng, ini peach tea. Ini tadi harganya sekitar 32.000. Untuk gue ini mahal sih untuk segitu. Dan ini berapa nih harganya? Can I just stay here? Ya peach tea guys, bukan apple tea, maaf ya. Biasa liburan kemana Kak Ola? Aku sih pengen banget keluar negeri deh guys, bareng keluarga aku. Lagu Die With Smile emang enak lah, enak banget. Bukan enak sih, tapi kayak menurut gue enaknya tapi menurut gue gara-gara tulus banget, kayak if the world was ending I wanna be next to you. If the party was over. Oh ya tadi kenapa juga konten SSK tidak goreng-menggoreng, kayak kalau gue punya bakat ya kenapa nggak nunjukin bakatnya aja, kenapa harus nunjukin bagian goreng-menggorengnya, itu nggak sih? Kapan konser di Medan? Iya lagi, kok kita nggak ke Medan ya? Ayo orang Medan kenapa? Jadi tadi di sebelah aku live itu ada kayak aku nggak tahu, kayak dia kayak baru first date gitu deh sama pasaran. Terus dia orang Batak gitu, terus panggilnya Abang Ade. Kamu kapan dek masuk kuliah? Terus aku hari Senin bang udah masuk. Jadi kayak mereka kayak kenalan gitu, lucu banget. Terus tadi pas akhir kayak ayo kita foto dek, terus kayak oke bang gitu. Terus kayak gumus banget. Sinilah ke Medan. Julid kali kakak ini. Kayak mana ya? Aku kan cuma nengok aja loh. Tips lolos Gen 13. Udah dibuka ya? Tips lolos gampang banget. Kamu cukup berfoto seperti foto Ola JKT48. Foto sampel itu namanya Ola JKT48 ya. Adik-adik semua kalian harus kenal ya. Awas nanti kalau misalnya gak, nanti ada apa yang masuk Gen 13, terus gue pasti mau tanya, kamu foto sampelnya tahu nggak namanya siapa? Siapa dek? Yang seolah. Kenapa foto lu yang jadi sampel? Oke, ceritanya kayak gini. Jadi itu ada di apartemen JKT. Jadi dulu JKT punya apartemen gitu untuk produksi gitu kan. Nah, terus waktu itu
karena aku malamnya ada latihan, jadi aku harus video call di apartemen itu. Nah terus pas aku lagi mau video call, aku make up dan siap-siap di situ kan. Abis itu pas aku make up dan orang lewat-lewat, caper deh orang-orang. Gak apa-apa, orang di tempat umum gimana sih Terus pas aku pengen make up video call, di situ ada kakak yang ngurusin audisi. Terus dia bilang kayak gini, coba deh kamu diri di situ, kakak mau foto. Ya udah gue foto setengah badan. Coba gayanya kayak anak-anak idol gitu, yang kayak masih polos dan ceria gitu. Sudahlah tuh kan, gue pose gini, terus yang setengah badan dong lah. Terus gue kayak, kenapa ya nih? Kayak apakah gue mau didaftarin kemana nih gue, ya kan? Untung fotonya nggak disuruh pegang KTP kak, takutnya gue didaftarin pinjol gitu kan. Nah terus udah tuh, terus dia bilang fotonya buat apa kak? Terus aku pikir semua member dimintain kayak gitu, ternyata cuman gue doang. Terus itu aku tuh pulang gereja, aku ingat banget tuh pulang gereja, aku pakai kemeja sama rok. Nah terus karena aku bawa celana pendek jeans kan, jadi JKT itu kan terkenal dengan kayak celana pendek jeans gitu kan, kita kalau pakai celana. Dan kita tuh pas audisi emang disuruh pakai celana pendek jeans gitu kan. Nah aku pakai celana pendek jeans itu, aku ya udah sampai sekarang fotonya nggak diganti-ganti. Aku pikir kayak bakal diganti gitu. Ya udah, mungkin memang ada orang guys. Ya aku lagi di cafe gitu loh. Tips and tricks, jujur JOT tuh gak ketebak banget tau dia bakal milih siapanya. Jadi kalian menurut aku ya punya keunikan. Pertama harus cewek, kedua kalau bisa berpenampilan lah seperti cewek yang bisa merawat dirinya gitu. Amel suruh daftar di Amel udah apa sih namanya? Dia umurnya udah lewat dan kayak gue nggak mau deh, soalnya kan gue biayain dia kuliah kan. Gue nggak mau kayak dia kuliahnya, gue udah biayain nih dia kuliah. Kalau aku kuliah terus aku sambil JKT kan ya udah nggak apa-apa, orang udah gue bayar sendiri gitu. Tapi kalau ini kan gue biayain dia ya. Terus kalau misalnya dia kuliahnya main-main atau nggak serius, gue bisa hajar dia pakai kedua tangan dan kedua kaki gue. Jadi kayaknya gue mau ya udah lu jadi orang biasa aja deh gitu. Orang luar biasa. Wow, kenapa tuh kak? Guys, aku udah mau semester 5, sumpah aku gak sabar banget mau lulus kuliah. Abang lu daftar Gen 13, jangan dong kak. Nanti siapa yang lanjutin? Nanti dia udah biarnya dia main batu ya. Terus gue gak bisa gitu loh kalau misalnya kayak lihat Amel di JKT, gue kayak gak misalkan kamu ngurusin OSIS aja deh. Infoloker di Bang Berman. Kalau lulus kuliah fokus JKT, belum tahu kak, tergantung SSK atau enggak. Enggak lah, mungkin ya guys. Aku sih masih seneng ya di JKT.
bro, gimana hari ini? Hari ini aku bangun jam 11 guys. Aku bangun jam 11 siang. Jam 12, setengah 12 lah. JKT kenapa? Pertanyaannya yang benar dong guys. Nggak seru masa pertanyaannya jelek semua. Kalian tau nggak dia nanya apa tadi? Lah, kenapa JKT nggak bikin asap tanpa api? Lu sini gue bakar biar jadi asap. Info daftar jod. Jangan ya kak ya, jangan. Kalau lagi sendiri aja iya kak. Cuci darah itu pakai sabun ya, pakai duit. Makanya jangan pada minum manis biar gak cuci darah. Aku aja setiap ada yang ngajakin aku kayak misalnya Jessie, lah kita beli ini yuk, terus kayak nggak deh, takut cuci darah gitu. Jangan sampai ya guys, kalian tuh masih muda, masih pada muda, apalagi anak-anak kecil ini, jangan pada minum manis-manis. Kalau pesen sesuatu gitu, misalnya kayak kalian lagi pengen beli kopi atau pengen beli es coklat gitu, kalau bisa less sugar aja. Lu yang minum manis mulu? Enggak, dia bilang gue minum air putih terus. Iya, minum kemasan sih sebenarnya. Karena kemasan kan selain kayak ada gula, dia ada pengawet juga kan pasti. Pengawet makanan gitu. Video baru di JKT48 TV apa tuh? Soda tuh, iya betul, soda juga. Yuk cerita dari awal brainstormnya gimana video SSK. Jadi sebenarnya video SSK itu dibuat sangat dadakan. Bukan dadakan sih, konsepnya dibuat sangat mepet ya guys. Aku baru bikin tuh H-2 syuting, baru mikirin. Kenapa? Karena jadi sebetulnya tuh aku harusnya syuting video SSK itu kayak masih 2 mingguan lagi, tapi ternyata tiba-tiba kakaknya bilang kayak gini, guys, yang ke Jepang dan yang ikut TIFF itu syutingnya harus sebelum kita ke Jepang ya, kata gitu. Gue langsung stres banget, gue kayak oh my god, aku lagi uas dan aku belum bikin konsep videonya. Aku udah tahu hashtagnya apa, cuman aku belum bikin konsep videonya. Gue mau ngapain, entah gue mau bongkar ban atau gue mau bikin mesin atau gue mau gimana, itu gue belum tahu. Terus adalah satu malam aku berpikir ngomong apa ya. Terus akhirnya aku mikir, aku chat temen aku namanya Fanya, dia teman kuliah aku, dia pintar guys. Aku chat, tapi aku nggak minta bantuan ya, aku cuman kayak aku minta bantuan, tapi bantuannya adalah coba pilihin antara ini atau ini gitu, kata-katanya kayak bagusan yang ini atau yang ini gitu. Aku minta tolong kayak gitu. Fanya adalah sahabat terbaik gue di kampus. Kalau nggak ada Fanya gue nggak mungkin bisa sampai semester 5 kayak gini. Dia baik banget sumpah. Terus aku bikin kan kayak ada Tokyo Idol Festival, nonton ya, jangan lupa nonton, itu seru banget, kita belanja terus. Terima kasih Fanya, doain gue ya Fanya, semoga gue bisa. Terus tapi sebelum membuat video itu, pasti kan aku harus menjelaskan dulu kan ke Fanya, karena dia kan nggak tahu JKT itu apa. Aku harus menjelaskan kayak SSK itu apa, video SSK itu kayak gimana gitu. Yaudah aku jelaskan lah, kayak gini. Terus si Fanya bilang, oh my god, bener-bener sulit banget.
Terus aku bilang gue udah punya hashtag sih, akuin gitu. Terus ya udah dia bilang ya udah aku bikin kata-katanya sesingkat mungkin, segampang ngapalinnya mungkin, semudah dimengerti mungkin. Stop lewat-lewat ya. Gue bisa pecahin kaca ini juga sekarang juga. Terus aku pikir oke. Aku tuh pengen di video SSK aku tuh itu tuh sangat mempresentasikan aku gitu, kayak wah ini olah banget nih gitu. Udah deh, jadilah video itu. Aku bikin video malam-malam jam 2 malam kalau nggak salah. Bikin apa namanya, skripnya malam-malam. Terus aku bikin let's start the engine to get a punchline. Jadi start the engine itu kan nyalain mobil, nyalain mesinnya. Terus to get a punchline itu adalah, punchline tuh kayak ger gitu, kayak misal lu ngejokes, punchline-nya tuh kayak hal yang paling lucunya gitu loh, kayak titik kayak punchline-nya gitu. Jadi aku mau kayak menggabungkan dua itu menjadi satu kata yang oke, satu kata ini bagus gitu. Jadi let's start the engine to get a punchline. Jadi kayak ayo kita nyalain mesinnya buat bikin punchline gitu. Kenapa aku harus dukung Ola di SSK? Karena aku ini boleh ya ngomong kayak gini, tapi gak apa-apa lah, namanya juga promosi ya. Bodo amat ya kalau dibilang kepedean. Tapi aku merasa kayak aku bisa menghibur kakak. Aku selama ini aku kan sebenarnya sebuah prestasi itu harusnya diakui ya, bukan mengakui. Tapi aku merasa kayak udah banyak banget yang mengakui kalau aku bisa MC. Jadi aku pede. Sama menurut aku punya satu hal brandingan yang sangat kuat dari awal aku masuk JKT Kak. Seperti aku suka otomotif, dan aku beneran bikin konten otomotif kan. Dan aku bisa menjadi mood booster kakak semua di teater atau di mana gitu, di live atau di TikTok gue gitu. Jadi itu adalah alasan kenapa kamu harus memilih mendukung Ola gitu. Itu kan gue jadi kayak udah gak apa-apa. Jadi tadi tuh kenapa aku bisa kayak gini ya, jadi tadi tuh ada satu orang nge-DM aku bilang kayak gini, lah kamu di masa SSK ini dia bilang kamu pede aja gitu, kasih tahu kamu bisanya apa gitu. Terus gue kayak sebenarnya tuh ini kepedean, dan kalau orang denger ini tuh kayak pick me banget. Cuman gak apa-apa Kak, kalau pick me memang bisa bikin aku SSK, aku akan menjadi pick me. Kapan ngonten bareng Garasi Drifla? Kan udah, makanya nonton kan udah Kak, udah. Visi misinya apa lah? Visi misi Kak, ini sebenarnya ini pemilihan single sih Kak, bukan pemilihan ketua OSIS dan wakilnya. Jadi kayak ini pemilihan single sih Kak, bukan pemilihan OSIS, ketua OSIS dan wakilnya. Jadi kayaknya kalau visi misi mungkin nanti kali ya, kalau gue mencalonkan gue sebagai pejabat atau apa gitu kali ya. Still a child. Visinya terpilih, misinya cari dukungan. Ya itu kali, nggak tahu deh.
visi misi foya-foya. Enggak lagi kak, nggak bisa foya-foya kak. Lah tutor sempurna dong. Kalau kata Bernadia kak, namun tampaknya sempurna tak cukup bagimu. Kalian ada gak sih yang SMA di SMA gue? Kalian tau gak? Gue suka banget sama tagline atau apa ya? Gue suka banget sama tagline sekolah gue. Dia ngomong kayak gini, jika ada yang lebih baik, baik saja tidak cukup. Betul juga. Jika ada yang lebih baik, baik saja tidak cukup. Ada orang-orang lewat guys. Lo kenapa nggak vote bareng sama Bernadia? Oh ya karena itu pas Bernadia turun itu JKT langsung naik panggung, jadi nggak bisa. Dan pas Bernadia manggung kita tuh baru datang satu lagu setelah Bernadia nyanyi satu lagu. Target pribadi di SSK bukan gak ada sih, lebih kayak kok ada sih, cuman gue nggak mau kasih tahu. Cukup fanbaseku yang tahu. Makanya kalian kalau mau tahu jangan lupa video call sama Ola. Gue mau ngundang Bernadia tapi dia full book. Ih keren banget kata Bita, lu mau bikin acara apa? Gue ikut dong please. Lo kenapa pengen SSK? Tadi gue udah jelasin. Lu nanti tonton aja cuplikan apa tuh namanya? Cuplikan ulangnya di TikTok. Pasti ada. Mati deh guys. Haha. Itu dari tadi bandel tau gak sih? Gue liatin ya lu dari tadi nyamuk. Ajar gak bisa dibilangin sama manusia. Gimana gak dibunuh? Orang ngeganggu manusia aja kerjanya. Pusing deh. Kalau mau kuliah, aku lagi libur kuliah nih. Sebenarnya aku kangen temen-temennya sih. Oktober nanti ke IMX gak? Iya dong. Kalau IMX aku pasti selalu datang karena IMX itu di JC Senayan dekat Efek Sudirman. Jadi aku kalau misalnya Gias kan itu di Tangerang kan, di BSD jauh, aku kesananya kejauhan. Lah sebutin masih lo di setiap gen. Gak mau. Oh this life. Besok Ramune ya bro. Iya betul. Nobody can track me down. Lagi minum apa? Peach tea.
Aku live udah berapa menit sih guys? 20-25. Ih udah 1 jam. Udah 1 jam guys. Nonton di IMAX ya lah. Tapi kan udah pernah. Emang kalian mau lagi guys? Collab sama Jessie dong, maksudnya? Aku tuh pengennya itu tuh yang kalian ingat gak sih waktu itu aku sama Onil pernah ngomongin mau ngulik lagu JKT, karena tuh aku tipe orang yang kalau misalnya dengerin lagu itu dari liriknya. Jadi aku suka melihat liriknya gitu loh. Kalau kayak Die With Smile gitu kan liriknya bagus banget ya guys. Kayak Bernadia juga liriknya kan sangat menyakitkan. Terus kayak JKT juga liriknya benar kayak ada yang deep banget gitu kan. Aku suka kayak gitu. Jadi aku sama Onil pengen ngelanjutin konten. Jadi dulu tuh ada konten kayak gitu. Cuman kalau nggak salah kakaknya tuh dulu KBB sama KGB ya, ini kalau nggak salah ya. Nah, mereka berdua kan udah graduation kan. Jadi kayak aku sama Onil pengen sebenarnya. Cuman nanti aku tanya dulu deh ya. Nopari. Oh, Kak Nadila sama Kak Rachel deh. Salah. Ya, Kak Nadila sama Kak Rachel. Rahel. Ya, Kak Rahel maksudnya. Nanti kalau pulang hati-hati ya, jadi khawatir. Iya, terima kasih ya. Allah coba denger lagu Abadi yang ini pun. Biarpun kita itu kan. Lu udah lihat MV member lain maksudnya? MV apa? Kak, gak semua video di YouTube itu MV ya kak. Gue bisa gebuk dada lu sampai muntah kalau lu gak bisa bedain MV sama video campaign. Iya makanya gue bingung kayak video MV apaan. Lengah dikit gebuk dada. Stop gebukin orang. Kalian mikir aja guys, badan gue sekecil ini terus gue gebuk dia, mana mungkin lah. Ini asbun aja, asal buntut. Aku mulus lagi guys. Lagu favorit Kak Ola sekarang apa? Karena aku kemarin habis nonton drakor apa namanya? Karena kemarin aku gini aja ya. Karena kemarin aku habis nonton Lovely Runner, jadi aku lagi suka Sudden Flower apa Sudden Shower ya guys? Apa ya guys judulnya? Tiba-tiba gue lupa. Sudden Flower atau Sudden Shower? Ya Sudden Shower ya kayaknya. Ya itu. Soalnya lucu lagunya tentang kayak kamu adalah hadiah dari Tuhan, jadi aku akan menjaga kamu gitu. Itu kayak dia semakin banyak ini kan. Sebenarnya konsepnya kayak dia kayak berbagi satelit kecil gitu. Jadi kayak is
jelek banget. Ryu Seung-jae. Iya, jadi kayak, kak, kamu ganteng banget kak. Secepat itu di-share dengan berapa banyak orang. Ini pakai satu kabupaten gitu. Kak lihat Perfect Family. Udah habis. Ini makanya gue bikin di rumah, gue juga bisa. Orang dia cuma ngasih gue air hangat doang. Gue cabut dulu ya, lanjut kerja. Iya, semangat ya. Pilih satu, sudden shower atau die with smile. Die with smile sih sebenarnya. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over, was true. Boleh request lagu nggak? Guys, kalian tahu tiktokers namanya Kasyala gak? Yang dia baru menikah, yang dia kayak salah satu keren banget, yang dia salah satu apa sih namanya, yang dia sakit kanker apa gitu, terus dia pas 2 minggu setelah dia menikah dia meninggal dunia guys. Tau nggak aku kenal dia dari apa? Aku sedih banget tau guys. Jadi dia kan waktu itu pernah nunjukin foto-foto dia pas dia sebelum dia sakit, rambut dia panjang, terus dia mirip banget sama Kak Jasmine. Terus orang-orang bilang ini mirip banget sama Ola, dia mirip banget sama Ola juga, Ola JKT. Terus kayak aku nontonin tiktok dia gitu kan, kayak diceritain dari kayak dia pengobatan gitu. Aku baru tahu dia sih. Sebenarnya aku udah tahu dia dari lama, cuman aku baru tahu dia gara-gara dia nunjukin foto-foto dia waktu dia sebelum dia sakit. Terus aku tahu kan kayak dia punya pacar, gila, kayak pacarnya bener-bener tulus banget gitu. Terus sekarang kan udah nikah kan, udah jadi suami istri. Terus kayak gila sih, bener menurut gue kayak suaminya masuk surga sih menurut gue. Kayak aku pernah dengar di mana gitu, orang yang mengurus orang tua atau pasangan atau siapapun itu dari dia sakit sampai dia meninggal itu kayak ketulusan hatinya tuh akan kayak dinilai sama Tuhan. Itu gue kayak gila sih. Mana anaknya masih balita. Hah, udah punya anak guys? Kamu udah punya anak ya? Gue kayak baru nikah 2 minggu guys. Kagak kan, emang asbun tuh orang. Lu ngomongin siapa ini? Orang ngomongin ini tiktokers namanya Kasyala. Si kampung itu sosok ikut-ikutan. Kita ngomonginnya Kasyala guys. Gue ceburin ya lu nanti. Emang udah punya anak guys? Gue takut salah juga nih, soalnya gue kagak tahu. Gue pukul ya dada lu ya. Setahu gue sih belum punya anak ya. Maafin gue kalau gue salah, tapi setahu gue belum punya anak. Karena dia baru nikah tuh 2 minggu. Kagak bercanda doang tadi. Gue pukul juga.
Ntar gue cabut dulu mau berenang. Oke bos, mantap bos. Rame ya di sana lah? Enggak terlalu rame lah. Sampai jam berapa showroomnya? Kalau kuat kayaknya sampai jam 10. Hebat. Kangen olah ke Jogja lagi ya nanti ya. Gue bukan mau membekas ya kak. Semoga selalu membekas ya kak. Amerisya Usyara. Apa sih? Perasaan kita udah ganti topik dah. Lah bukannya 2 tahun nikahnya. Aduh itu pernikahan siapa lagi kak? Aku pusing deh. Ya pokoknya gitulah guys. Kayak aku turut berduka cita ya untuk Asyala. Aku nonton video TikToknya. Kayak emang gue merasa kayak oh ya dia mirip Kak Jasmine guys. Jadi karena Kak Jasmine mirip gue, jadi kayak oke gitu. Aku turut berduka cita ya, semoga diterima dan keluarganya diberikan kesabaran. Why you go to China solo? Business purpose? Half business and also family. This is a memory. Yeah, because the last period. Jangan asbun woi, lu mau diarah keliling kota maksudnya kak? Kan gue ngucapin turut berduka cita, kenapa gue harus diarah keliling kota? I was calling someone. Yang ngetiknya, yang ngetiknya, ya, maaf ya. Tapi emang bener sih, lu semua jangan asbun ngetik kayak gitu, karena gue tuh bisa baca, lu bakal gue arak-arak ya. Dikit lagi Natalan, iya, tau gak sih guys, aku udah menyiapkan konsep Natal aku nanti, aku sekeluarga bakal pakai baju warna pink. Jadi abang aku beliin kemeja warna pink, terus aku pakai dress warna pink, terus aku pakai warna pink, dan mbak aku juga warna pink. So happy. Lucu banget kan? Terus nanti kita rencananya pengen foto box. So happy. Sebenarnya nanti akhir tahun aku pengen pulang kampung ke Sumatera karena aku tuh semenjak papiku meninggal aku udah nggak pernah pulang kampung lagi kan. Aku terakhir pulang kampung itu 2021 setelah mamiku meninggal kan. Jadi aku pengen ziarah ke tempat
nenek aku, karena udah lama banget nggak ke rumahnya. Tapi aku bingung sih. Tapi aku pengen banget juga kayak pergi ke luar negeri sama keluarga aku yang tinggal berempat ini. Member Pink selain Ola banyak banget, Lia, Cepio, Indah, Pink Girl, Ola, Pink Girl. It's also Enzo. I'm gonna hold you. Yeah. Oshi Kuping, teman Kuping. Sumatera mana lah? Aku di Sumateranya di Sibolga. Banyak sih sama di Bali G, Kak. Siapa yang tahu Bali G? Bali G lumayan terkenal sih, kayak Siantar gitu. Aku sekitar jam 10 lah aku selesai guys, jadi aku live sekitar 1,5 jaman. Oke. Siantar top. Banyak kok bakmi Siantar, kalian pernah gak sih lihat bakmi Siantar? Banyak banget tau. Your habit is like a Japanese. I mean, your habit is sort of like a Japanese. Aku pakai ini dulu. I was scheduled to finish. Lancar-lancar ya lah, iya betul. Kalian amin, oh kok iya betul, iya amin. Kalian juga semangat ya semuanya. I really murahan di Siantar bakminya, iya betul banget. Seberapa siap kamu menghadapi asas Kak? Siap banget Kak. Lancar-lancar ya Sinamot nih. Udah selesai ya. Tapi di film kita masih gantung, kita close aja apa kita gantung dulu? Di sini udah, ini kan saya udah, iya, udah berhasil. Di edisinya masih belum berhasil sih bro. Cuman kan kalau di dia kan tadi udah sampai kita penerbangan. Jadi kalau kita emang udah Tadi kita lagi bahas apa ya? Kok gue tiba-tiba lupa sih? Duh sakit guys, pinggang gue guys, sumpah. Encok lah gue ini. Ziarah tadi, oh iya betul, ya pengen ziarah, cuma kalau pulang kampung ke Sumatera tuh biayanya nggak sedikit karena kan kita pulang ke kampung itu kita harus berapa keluarga ya? Satu kan keluarga 1, 2, 3. Kita harus membiayai 3 keluarga jika kita mau pulang kampung. Nggak bisa sih, kayaknya nggak tahu sih jadi apa nggak, soalnya adik gue tahun depan kuliah. Ongkosnya udah kelihatan banget tuh. Nah iya, tapi aku biasanya kan jalur darat kan, naik mobil. Mama juga pulang kampung, iya kan. Kalau pulang kampung nggak ada bapak gue mah enak, dia yang bayar. Kok bisa 3 keluarga? Iya karena di kampung aku tuh ada 3 keluarga. Jadi kalau misalnya kita pulang kampung itu kan pasti kayak makan-makan gitu kan, makan, jalan-jalan gitu. Kan pasti karena kalau bagi orang apa sih namanya? Gak tau ya, kalau di kampung gue tuh orang yang sudah ke Jakarta adalah orang yang sangat sukses dan mapan. Kalian juga gitu gak sih? Di apa kampung halaman kalian juga kayak gitu gak sih pemikirannya? Padahal kan gak juga ya, bisa jadi kalau misalnya dia ke Jakarta dia merantau atau tapi dia masih kayak merintis gimana? Ya kan? Real cuy, bener cuy.
Betul kan, sama banget. Terus jadi kayak mungkin karena dari papiku juga ya, dari papiku juga kayak dari dulu emang suka ngajak mereka jalan-jalan gitu. Yeah, good. Very good. No, you tried? My friend who goes to China said the taste is same in China. Yeah. That's the reason why so many Chinese Kayak orang di ngari-ngari sedap. But the price is little bit high. Oh iya betul. a little bit Oh, high, udah ngeri sedap. You must spend 100,000. Yeah. Yeah. Sehat-sehat deh orang yang masuk SSK. Ih amin, amin ya Allah. Amin ya Tuhan. Lewat bandara Silangit ya, aku cuman pernah sekali doang ke, itu pun dari Silangit, dari Silangit ke Jakarta itu sekali doang karena waktu itu ada acara SCTV. Jadi cuman sekali doang. Pas pulang, iya. Jadi kalau aku pulang kampung itu aku di mobil di perjalanan dulu sebelum ada tol itu sekitar 4 hari 3 malam. Itu kalau jalannya santai dan mampir-mampir ya. Atau biasanya kita 3 hari 2 malam. Tapi karena sekarang udah ada tol, kemarin sih terakhir pas udah ada tol itu cuman 2 hari 1 malam di mobil. Dan itu supirnya 2. Kalau ini supirnya 2 juga sih. Aku sama abang aku. Cuman nggak tahu ya. Do you know Taroko restaurant? Taroko. I think I heard the name over there, right? Over there in Peninsula. You tried? Ceritanya nyetir mobil taman mini. Oh, mobil taman mini itu kenapa bisa nyetir? Jadi aku kepo banget kayak I know the restaurant. semua fans tuh bilang kayak Allah nyetir lah. Terus kayak Pak ini metik apa enggak? Terus kata bapaknya nyetir aja kalau mau. Ini mobil listrik, nyetir aja kalau mau. Terus aku bilang boleh deh. Ya udah aku nyetir, cuman nggak boleh bawa yang dari awal gitu. Itu cuman kayak muter balik doang gitu. Yeah. So to be honest, if the food is Dulu waktu kecil pernah ajar motor gak? Oh pernah diajar naik motor. Gak pernah. Aku emang dari kecil gak boleh naik motor, gak boleh bisa naik motor karena papiku tuh takut aku jadi kayak liar gitu. Soalnya aku tuh orangnya main terus, maunya keluar rumah terus. Jadi takutnya kalau misalnya gue bisa bawa motor, gue kayak pergi ke rumah teman, kemana-mana sendiri naik motor gitu. Papiku nggak mau. we think it's saturated. Kebayang It's kan? not good for business, Nah kalau naik mobil kan macet ya guys. right? Bensinnya juga mahal gitu untuk anak masih sekolah pada saat itu. Just like around here, in May, only one restaurant, just like Jadi kayak ya udah. Terus kalau misalnya naik mobil kan emang kalau sekarang emang kebutuhan kan, karena gue nggak ada yang antar jemput. simple food, right? Jadi udah nyetir sendiri aja. You have to be unique. Enak banget ya langsung ke mobil. Sebenarnya ada nggak enaknya. Jadi kalau misalnya kita pengen ke supermarket, mau nggak mau naik mobil karena nggak bisa bawa motor. I think you have to be different. Yeah. It's Bisa pakai sepeda nggak? Bisa. Bisa. Motor roda 3. It's much better. Agree. Kenapa nggak beli sepeda listrik? Nggak. Sebenarnya guys, aku nggak suka banget sama pengemudi sepeda listrik yang tidak mengemudi pada tempatnya. Nih, sepeda listrik itu kayaknya nggak ada izinnya buat ke jalan raya deh. Kayaknya itu emang kayak misal kalian ke pik gitu, kayak kalau pik kan panjang kan. Nah, misal kalian mau main skuter di situ. Nah, itu oke, emang tempatnya buat main gitu. Itu tuh bukan yang kayak
misal rumah lu ditebet terus lu ke efek naik sepeda listrik, itu enggak, itu bukan di apa ya, kayak itu dibuat tuh bukan untuk kendaraan yang kalian gunakan di jalan raya, di jalan besar. Amit-amit kalau gue nabrak, amit-amit ya, ini jadi pernah kejadian kan, itu tuh nggak ada apa suaranya ya, itu kan kayak nggak ada suara mesinnya, terus kayak dia kecil gitu, nggak kelihatan. Waktu itu ada anak kecil, dia aku lagi lurus gini, aku mau belok ke sini, terus tiba-tiba dia dari sini belok ke sini. Itu gue kaget setengah mampus, gue klakson mau pip gitu, soalnya aku pelan banget guys, aku pelan kayak aku mau muter gini, terus tiba-tiba dia kesini langsung kayak set gitu. Gue kagetnya bukan main di situ sumpah. Dan dia naik sepeda itu kan gue nggak kelihatan dong, kan itu tuh sepeda listrik itu kan gak ada bodinya kan, kalau motor kan ada bodinya gitu loh, ada depannya. Dan gue nggak disalahin, kayak semua orang tahu kalau misalnya anak-anak itu yang bandel, dan yang bawa tuh anak-anak kayak anak SMP gitu. Itu amit-amit kalau gue nabrak, gue nggak akan kayak kasih kayak gue bakal bodo amat sama dia, kayak gue nggak bakal kayak ngasih uang ganti rugi karena dia yang salah. Bahkan gue bakal gebuk dadanya bener. Kalian tahu nggak di Tangerang ada video anak kecil 2 orang, kalian pasti lihat di Twitter, anak kecil 2 orang dia naik sepeda listrik itu, terus dia ngebut-ngebutan, terus dia jatuh, terus temannya itu kejang-kejang di tempat, terus didiriin sama orang. Kan orang kejang-kejang nggak boleh didiriin ya, aku nggak salahin. Jadi si orang yang ngedirinnya tuh mungkin nggak tahu kalau misalnya anak ini tuh kejang-kejang. Kalian lihat gak sih, itu tuh kepalanya bocor, gila. Kalau misalnya dia kejang-kejang berarti ada saraf otaknya kan yang kena. Kayak itu emang salah bocilnya, tapi ada yang lebih salah lagi. Yang lebih salah adalah siapa? Orang tuanya. Kayak itu anak masih di bawah umur, kenapa lu kasih kendaraan yang kayak, gue bingung sih kenapa sepeda listrik itu diciptakan. Ya oke, diciptakan bagus ya buat inovasi, tapi kayak harusnya tuh harus ada surat izin ya, harus ada surat izin. Kayak anak-anak aja kalau misalnya bawa orang aja kalau misalnya bawa motor harus punya STNK, harus ada SIM-nya gitu. Itu harus diedukasi sih, karena gue sering banget hampir nabrak kayak gitu karena mereka nggak ada suaranya kan, dan mostly yang ngendarain itu tuh anak kecil. Gue sih kalau misalnya amit-amit suatu hari atau amit-amit gue nabrak kayak gitu, gue datengin emaknya, gue gebuk dada emaknya, gue lempar tuh sepeda listrik ke rumahnya. Kayak gue nggak mau tanggung jawab karena itu salah anak lu, dan salah lu kenapa lu kasih anak lu yang masih kecil sepeda listrik kayak gitu. Sumpah guys, tahan emosi ya guys, tapi ini adalah keresahanku. Semoga kalian bisa, atau kalian para pengguna sepeda listrik, maksudnya kayak kalau misalnya lu main di dalam komplek oke. Kalau lu main di tempat yang sepi, di lapangan atau di dalam komplek itu oke. Tapi kalau lu mainnya di jalan raya, itu di jalan raya masalahnya guys, di jalan raya, di jalan besar gitu loh yang rame. LG collaborate di Hyundai. Namanya iya asli banget. Kalau misalnya ada masalah terus pasti orang tuanya bilang kayak, namanya juga anak-anak. Ya justru masih anak-anak bu, diajarin. Ibu nih jangan gue gebuk juga nih dadanya. Iya justru karena masih anak-anak harus diajarin. Nanti kalau udah gede dia udah bandel, udah punya pemikiran, udah nggak bisa disetir. Mumpung masih nih bu, masih bu. Emosi ya, iya guys sumpah. Soalnya gimana ya, kan gue pengendara mobil ya guys. Maksud gue tuh kayak pengendara mobil tuh kalau nabrak motor yang disalahin tuh mobil, apalagi nabrak sepeda listrik. Ya kan, jadi kayak kadang tuh ya Allah, padahal dia salah sendiri gitu. Tapi karena saya membawa mobil, jadi kita yang salah gitu.
Ya oke, cukup segitu saja keresahan. Tolong kalau misalnya menurut kalian ini kayak oke, ini kayaknya harus disuarakan, ya udah diklip aja, tapi kayak jangan berantem ya. Gue cuma pengen gebuk orang-orang seperti itu, gebuk dada orang-orang seperti itu. Then we start after we produce that with the efficient and more cheap. Udah mau jam 10 guys. We are starting to sell. Kayaknya aku showroom sebentar lagi ya, 4 menit lagi deh. Udah, kita perpisahan dulu ya. Maaf ya kalau ternyata di showroom ini ada marah-marahnya. Aku pikir tadi kayak di showroom ini cuman, tadinya aku mau showroom karena aku merasa kayak aku pengen kasih tahu konsep SSK aku itu apa, alasannya kenapa gitu. Pasti kan banyak pertanyaan kan. Tapi ternyata seru juga ya di Me Time kali ini. Bule ini berisik, bukan bule guys. Terima kasih ya semuanya sudah menonton live aku. Semoga di live ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai SSK aku. Jangan lupa dukung aku, dukung Ola di SSK kali ini. Oke, kita sama-sama berusaha bersama-sama ya guys. Semoga usaha kita ini bisa menghasilkan hasil yang baik. Gimana ya? Bisa membuahkan hasil yang baik gitu. Kalian pokoknya damai-damai aja ya, jangan banyak yang berantem. Karena ini bukan penentuan kayak kalian masuk surga atau enggak. Jadi kalian gak perlu saling bunuh-bunuhan satu sama lain, oke? Tetap menggebuk dada supaya Anda semakin membara-bara. Ya guys, jangan lupa McQueen, MC Queen, and Mechanic Queen. Gak sampai bunuh-bunuhan juga lah. Ya iya, maksudnya bunuh-bunuhan banyak loh kak. Ada bunuh fisik, ada bunuh mental, ada bunuh apalagi bunuh rezeki, banyak. Jadi jangan pada main bunuh-bunuhan. Bunuh karakter, betul. Apalagi? Betul. Jadi kayak kalian juga semuanya hati-hati dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton SR aku ya. Aku pengen absen dulu. Dari Kak Dea, thank you Kak Dea. Lalu ada Kak Agung Gunarto, thank you ya Kak Agung Gunarto. Lalu ada Kak Alfian Fatoni. Kak Alfian Fatoni harus all in all walaupun Oshinya 1000 ya. Lalu ada Kak Domlika. Kak Domlika, sorry kalau gue ke fallback lu. Itu pure ke fallback karena Kak Domlika kan kayak dia suka nge-cut gitu kan, cut video-video kita gitu. Jadi kayak gue kepencet. Sebenarnya gue masih marah sama lu dikit lah segini karena lu membuat nama gue sas di mata orang-orang waktu gue nginep sama Cepil sama Jessie. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya Kak Domlika sudah selalu memberikan cuplikan-cuplikan ke Twitter. Kamu sangat membantu orang-orang yang kelewatan nonton sesuatu gitu. Bisa, aduh kelewatan nonton SNR Ola atau aduh kelewatan live streaming apa gitu. Terima kasih ya, tapi maaf kalau ke fallback. Semoga suatu saat aku bisa memfallbackmu. Oke, terima kasih. Lalu ada Mbah Jack, thank you ya Mbah Jack. Lalu ada Karian, thank you Karian. Semangat ya Karian. Lalu ada Kak Jenel, thank you Kak Jenel. Lalu ada Kak Raihasa, thank you Kak Raihasa. Ini sama nih mirip namanya. Lalu ada Kak Arisa, sahabatku yang sangat jamet. Lalu ada Kak Axel, sahabatnya Ola. Ya ini sahabat Ola juga. Thank you Kak Axel. Lalu ada Kak Chan. Ada Kak Chan. Lalu ada Kak Cibel Love. Guys, ngelek-ngelek ya guys. Thank you Kak Cibel. Lalu yang pertama ada Kak Si Ali. Thank you banget Kak Si Ali. Thank you banget. Love. Selamat Anda menjadi yang pertama.
Anda menjadi orang pertama yang ada di podium aku. Kak Cibelov Ola juga nomor 2 dan Kak Chan nomor 3. Thank you banget semuanya. Yeah, Tesla. So, Oke, see you on top ya guys. lovely. Hopefully aku punya banyak waktu untuk showroom The flight. atau live atau dan lain-lainnya. Market, right? See you meet and greet. But now, Jangan lupa dukung aku di SSK. Bye bye. McQueen and Wheels of they Dream. want to. Thank you. Gimana ya kita? Gini deh.